Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1053 Tang San memenuhi syarat. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menatap Tang San dalam-dalam, tersenyum dan berkata, Patriark Jin salah paham, aku tidak bermaksud seperti itu. Energi ilahimu datang sangat tiba-tiba, tetapi juga sangat tepat waktu. Atribut khusus yang dikendalikan oleh ras manapun, sangat membantu dan bermanfaat untuk memurnikan semua kejahatan dan nasib buruk. Tidak hanya tidak boleh dibatasi, tetapi harus dibawa ke depan. Di masa depan, itu akan sangat membantu istana leluhur dan daratan. Atribut suci yang diteliti oleh Patriark Jin dapat dikatakan berjasa untuk saat ini dan bermanfaat untuk masa depan. Pengadilan leluhur pasti akan memberikan hadiah. Saudara Tianyang, Li Xiaopeng telah mengundurkan diri dari kompetisi ini, jadi tolong nyatakan pemenangnya kompetisi. Melihat Kaisar Iblis Tianhu yang ramping di depannya, Tianyang Tianjing berkata dengan ringan, Jin Miaolin menang. Pertandingan berakhir, namun penonton di lapangan menjadi sedikit ribut. Atribut suci yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak adil bagi Jin Miaolin, prajurit koin ametis lagi. Terlebih lagi, Jin Miaolin benar-benar mengalahkan Li Xiaopeng yang populer, dan bahkan menyebabkan manik-manik nasib buruk yang dia beli dengan banyak uang memiliki serangan balasan. Lebih penting lagi, Jin Miaolin benar-benar dapat memobilisasi kekuatan para leluhur. Ini masih dalam keadaan dia tidak bisa menggunakan naga ganas. Siapa yang berani meremehkan Patriark Klan Pohon Emas Biru? Berapa banyak kemampuan yang dia tunjukkan dalam kompetisi ini? Kecuali patung pedang suci selain tidak dapat direproduksi, setiap bagian lain dari lelang digunakan olehnya dalam kompetisi. Energi kehidupannya yang dalam membuat Fierce Dragon dan Bright Dragon Spear bersinar di tangannya berturut-turut, dan dia terus mengalahkan lawan-lawannya melalui pengekangan. Game hari ini bahkan menyebabkan tabrakan antara kaisar. Semua orang bisa melihat ketidakpuasan yang diungkapkan oleh Tianyang Tianjing Huang. Di sisi pemain pria, awalnya hanya ada beberapa monster. Liang Qing sudah kalah 2 kali. Tang San tampaknya mengandalkan keberuntungan untuk terus maju, tetapi Fierce Dragon tidak diizinkan untuk menggunakannya, yang sangat mempengaruhi penampilannya setelah pertempuran menduduki Kaisar. Hari ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi secara pribadi mengambil tindakan lagi dan ikut campur dalam permainan. Ini pasti akan membuat Kaisar Tianjing dari Kekaisaran Kaya sangat tidak puas. Baru saja, Kaisar Tianyang Tianjing hampir mengambil gambar sendiri. Meski akhirnya tertahan, namun tetap menyatakan sikapnya. Oleh karena itu, identitas Tang San dalam game sekarang semakin sensitif. Penonton juga menyadari situasi, yaitu, kepala klan Pohon Emas Biru, yang terlemah dalam kompetisi round robin di mata semua orang, telah memenuhi syarat terlebih dahulu dan memasuki final. Itu benar, Tang San kini telah berhasil lolos. 12 poin dari 6 kemenangan, setidaknya dia terikat untuk tempat pertama di antara pemain pria. Karena kecuali dia, semua pemain lain kalah. Bahkan jika dia tidak lagi berpartisipasi dalam round robin berikutnya, posisi ini stabil. Sebelum round robin dimulai, siapa yang menyangka bahwa makhluk yang sama sekali tidak pandai bertarung bisa mencapai hasil seperti itu? Sepertinya ada banyak kebetulan dan trik oportunistik. Padahal, mereka baru masuk final. Baru pada saat inilah penonton mulai menyadari bahwa prajurit koin ametis ini kini telah menjadi pesaing tahta. Memasuki final berarti memilih 3 dari 6. Ada peluang 50% di sisi baiknya. Bahkan sebelum dia bermain melawan Raja Naga Hitam Li Xiaopeng hari ini, tidak banyak orang yang optimis tentang dia. Tetapi pada saat ini, para penonton telah menyadari bahwa sangat mungkin baginya untuk menciptakan keajaiban. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa memenangkan pertandingan lagi di final? Hal yang paling menarik adalah tidak ada yang tahu trik apa yang akan dia buat dalam permainan. Jelas menghadapi Feng Hao Douluo teratas di era kontemporer, yang kedua setelah keberadaan Kaisar, tetapi dia selalu bisa menang dengan keterampilan. Kecuali satu dengan Jin Angwo, yang dianggap sebagai tabrakan langsung, tetapi masih menggunakan kekuatan naga yang ganas, permainan lainnya mengakui kekalahan atau berakhir dengan tipu daya. Tapi itu hampir sama. Untuk sementara, popularitas Tang San naik lagi setelah pertandingan ini. Sementara pengaruhnya telah sangat meningkat, semakin banyak pemirsa yang mulai menyukai Amethyst Coin Warrior. Apa gunanya hanya tabrakan kekuatan positif? Coba tebak seperti apa Amethyst Coin Warrior akan berpartisipasi di game berikutnya, bukankah ini lebih pantas untuk dinanti?
Keajaiban macam apa yang bisa dia ciptakan di game berikutnya? Tang San dibawa keluar dari arena oleh Tianyang Tianjing Huang sendiri, menggunakan energi untuk mengirimnya ke tempat istirahat. Ning Chenen memandang Tang San yang kembali, ekspresi wajahnya saat ini dapat digambarkan sebagai luar biasa. Patriark Jin, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi di kompetisi. Aku selalu berpikir aku tidak beruntung dan tidak menarikmu di kompetisi sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu bahwa aku tidak pernah memenangkan undian. Kamu adalah keberuntungan terbaikku. Kamu bersembunyi begitu dalam. Tang San menatapnya dengan polos dan berkata, apa yang aku sembunyikan? Kamu, memang, apa yang disembunyikan Jin Miaolin? Semua artefak yang digunakan dalam kompetisi dibeli di lelang super, dan semuanya diketahui semua orang. Kekuatan leluhur yang dipinjam hari ini, itu juga ditunjukkan di kota King Kong. Kekuatan leluhur hanya memberinya energi kehidupan murni, tidak secara langsung berpartisipasi dalam kompetisi. Ning Chenen hanya memikirkannya sebentar, dan dia menyadari bahwa, seperti yang dikatakan Tang San, apa yang dia sembunyikan. Setidaknya kemampuan yang dia tunjukkan sejauh ini harus diketahui semua orang. Setiap kemenangannya terasa seperti tipuan, tetapi mereka baru saja menang. Melihat Tang San, mata Ning Chenen berangsur-angsur menjadi lebih rumit. Setelah meninjau penampilannya sebelumnya dalam pertempuran kaisar, dia dapat menemukan bahwa dia tidak disukai pada awalnya, dan dia terus berkembang selangkah demi selangkah hingga hari ini. Sebelum ini permainan, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa tampil dalam pertempuran kaisar. Tapi sekarang, hari ini hampir karena dia memprovokasi pertempuran kaisar. Siapa yang berani meremehkan ini? Siapa yang berani mengatakan bahwa orang ini tidak baik? Grup adalah yang pertama lolos, dan dimungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak poin nanti. Saudara Ning, Tang San mengulurkan tangannya dan melambai di depan Ning Chenen. Ning Chenen sadar kembali, kakak Jin, maafkan aku kehilangan akal. Melihat kembali penampilanmu sejak kompetisi, sungguh luar biasa. Tang San berkata sambil tersenyum, luar biasa, aku tidak bisa mengatakannya. Saudara Ning, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ning Chenen tertegun sejenak, kesepakatan apa? Kamu membantuku mendapatkan janji Kaisar Iblis Raksasa. Aku secara sukarela mengakui kekalahan dalam permainan kita. Aku tidak akan melawanmu. Senyum di wajah Tang San sangat hangat. Ning Chenen tercengang, jika sebelum hari ini, pasti tidak akan tertarik dengan pernyataan Tang San. Karena memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, pihak lain telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Meskipun masih sangat percaya diri, siapa yang berani mengatakan bahwa Tang San tidak dapat membuat keajaiban? Raja Naga Hitam Li Zhaopeng tersingkir, yang sebenarnya sangat merugikan game Ning Chenen selanjutnya. Karena kalah dari Li Zhaopeng. Di babak teratas, selain Tang San, 3 pemain lainnya setara dengan kemenangan ekstra. Menjadi lebih sulit untuk keluar dalam situasi ini. Jika Tang San dapat mengamankan kemenangan, maka dia masih memiliki kesempatan. Jika tidak, peluang mencapai final sangat tipis. Janji apa yang diinginkan Brother Jin? Ning Chenen bertanya. Tang San berkata, ini sangat sederhana. Jika suatu hari di masa depan aku ingin melakukan pembekalan kaisar, ketika aku menjadi seorang kaisar, aku harap aku bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Iblis Raksasa. Hati Ning Chenen tergerak, apakah kamu yakin bahwa kamu akan memenangkan 3 besar dalam pertempuran untuk kaisar ini? Tang San mengangkat bahu, lakukan saja yang terbaik. Selain itu, ini bukan hanya kesempatan ini. Aku hanya bersiap untuk hari hujan. Solen 5 Chapter 1054 Pertarungan terkuat pemain wanita. Ning Chenen menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak bisa mengambil keputusan tentang ini, aku akan bertanya. Jangan terburu-buru, pokoknya, sebelum pertandingan kita, beri aku jawaban saja. Ning Chenen mengangguk dan berkata, oke, aku akan memberimu berita sebelumnya. Faktanya, dalam kompetisi round robin berikutnya, Tang San tidak berencana untuk terus berpartisipasi sama sekali. Seperti kata pepatah, semakin banyak kamu melakukannya, semakin kamu salah. Cara terbaik untuk bersembunyi dari diri sendiri adalah dengan berjuang sesedikit mungkin. Tunjukkan dirimu lebih sedikit di depan orang lain. 6 kemenangan sudah cukup. Permainan berlanjut. Perhatian Tang San sudah beralih ke arena, karena giliran Mei Gongzi untuk bermain lagi. Selain itu, pertandingan ini juga merupakan pertempuran yang sangat penting bagi Mei Gongzi.
Jika dia memenangkan permainan ini, maka dia akan memiliki 4 kemenangan, dan lawan yang dia hadapi kali ini juga merupakan tempat pertama di paruh kedua permainan. Seperti dia, ada lawan dengan 3 kemenangan. Ada total 5 pemain di bagian bawah pemain wanita. Kompetisi juga dilakukan dengan pengundian sebelumnya, tetapi akan selalu ada bye. Karena baru 3 babak berlalu, masih ada pemain di babak bawah yang baru memainkan 2 pertandingan. Jika Mei Gongzi dapat memenangkan permainan ini, maka dia akan memiliki 8 poin, dan lawannya hari ini kemungkinan akan menjadi lawan terkuatnya di babak round robin kompetisi ini. Jika kamu memenangkan yang satu ini, permainan berikutnya akan stabil. Mei Gongzi dan lawannya sudah berada di atas panggung saat ini. Pertempuran antara Tang San dan Raja Naga Hitam Li Xiaopeng tidak menyebabkan banyak kerusakan di panggung, jadi pertandingan ini secara alami dimulai lebih cepat. Kedua belah pihak berdiri diam, dan wasit pertandingan berubah. Aku tidak tahu apakah itu alasan mengapa Tianyang Tianjing marah. Kaisar Iblis boneka hidup menjadi wasit dari game ini. Dengan Kaisar Iblis abadi besar yang bertanggung jawab, Tang San masih sangat tenang. Setidaknya Mei Gongzi tidak akan mengambil risiko dalam situasi ini, dan dia bisa melepaskannya begitu saja. Lawan Mei Gongzi adalah seorang wanita dengan penampilan cantik, dengan rambut merah panjang tersebar di belakangnya. Dia tampak seperti berusia 27 atau 28 tahun, dan dia sudah memiliki pesona wanita dewasa. Itu berasal dari klan Roh Bunga Matahari, dan sebelum kompetisi ini, ia tidak memiliki reputasi. Bahkan Feng Hao Douluo dari Sunflower Essence Clan tahu sedikit tentang itu. Namun, ketika pertandingan dimulai, ia memenangkan 3 pertandingan dan 3 pertandingan di babak sistem gugur dan memasuki semifinal, sehingga muncul, dan dalam kompetisi round robin berikutnya, ia juga memenangkan 3 pertandingan dan 3 pertandingan, dan memenangkan paling banyak menang di bagian bawah grup putri. Hal ini menarik perhatian semua penonton. Kekuatan dan ledakan yang ditampilkan oleh orang ini, itu sebenarnya tidak kalah dengan Raja Liang yang mewakili klan Roh Bunga Liang di antara para pemain pria. Kedua belah pihak bersiap. Kaisar Iblis boneka hidup agung melihat kedua sisi dan berkata dengan suara yang dalam. Cahaya perak berkelap-kelip di sekitar tubuh Mei Gongzi, dan lingkaran cahaya perak keluar, membuat tubuhnya yang halus tampak memiliki ribuan siluet melawan cahaya perak. Di seberangnya, pemain wanita dari Liang Flower Essence bernama Jiang Chenchou. Sebelum kompetisi ini, daftar nama Great Demon King dari Liang Flower Essence bahkan tidak ada. Bahkan di dalam klan esensi bunga matahari, tidak banyak familiar dengan orang ini. Sedikit yang diketahui tentang asal-usulnya. Namun dalam game, yang satu ini menunjukkan kekuatan menyerang yang sangat mendominasi. Setidaknya dari penampilan pertempuran sebelumnya, kekuatannya tidak lebih lemah dari Raja Liang. Kekuatan keseluruhan pemain wanita lebih lemah dari pemain pria. Tentu saja, dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Raja Liang, dia telah mengatasi semua rintangan dan telah memenangkan rekor kemenangan lengkap sampai sekarang. Hari ini sama pentingnya bagi Jiang Chenchou, selama dia mengalahkan Mei Gongzi di pertandingan ini, pertandingan berikutnya akan jauh lebih mudah. Seharusnya tidak ada masalah untuk memastikan 3 besar lolos. Round Robin telah memasuki babak keempat hari ini, dan menjadi sengit, karena para pemain yang memiliki harapan untuk maju harus mulai bertarung. Jika kamu tidak bertarung, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Pada saat ini, Jiang Chenchou menatap Mei Gongzi di sisi yang berlawanan, matanya telah berubah menjadi merah keemasan menyala, di belakangnya, bunga hantu besar mekar, dan seluruh bidang di sisinya mulai menunjukkan riak terdistorsi, kecemerlangan yang aneh. Mulai, Kaisar Iblis boneka hidup melompat dan menyerahkan medan perang ke kedua sisi. Hampir dalam sekejap, semua bunga ilusi di sisi Jiang Chenchou menjadi padat dalam sekejap, dan puluhan nyala api menyembur keluar, seperti semprotan magma, dan langsung menuju ke arah Mei Gongzi. Cahaya perak beriak di sekitar tubuh Mei Gongzi juga terbuka, dan pintu cahaya perak terbuka, dan bagian depan disambut oleh kolom api. Melahap api. Ruang ditambah api, tabrakan 2 energi atribut, tiba-tiba membuat seluruh lapangan bermain mulai terdistorsi. Di satu sisi, cahaya perak bersinar, dan di sisi lain, pilar api mengguncang langit. Kekuatan yang meletus pada saat itu membuat seluruh lapangan permainan seolah menjadi pusaran energi. Para penonton yang menonton pertandingan tentu saja heboh ketika melihat pemandangan seperti itu, meneriakkan nama mereka dengan keras, dan bersorak histeris. Setiap pemain memiliki penggemarnya masing-masing, selain keluarganya sendiri, itu tergantung pada kemampuan dan kekuatannya sendiri yang dapat menarik penonton. Terlepas dari apakah itu Mei Gongzi atau Jiang Chenchou,
mereka telah memenangkan banyak pendukung di pertandingan sebelumnya berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, para pendukung kedua belah pihak juga berteriak dengan marah. Hanya Fen Hao Doulo yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dapat melihat bahwa meskipun pertempuran antara kedua belah pihak terlihat sengit saat ini, itu jelas merupakan serangan sementara. Permainan ini sangat penting bagi kedua belah pihak, jadi mereka juga sangat berhati-hati. Mata Tang San menatap permainan di lapangan, matanya tertuju padanya sejenak. Jika bukan karena pertandingan Mei Gongzi, dia akan segera pergi setelah pertandingan berakhir. Untuk mengatakan siapa yang paling populer dalam pertempuran kaisar sekarang, jelas bukan Raja Naga Cerah Suanyu yang menunjukkan kekuatan super di permukaan, tetapi dia adalah prajurit koin ametis. Terutama setelah pertandingan hari ini, popularitasnya akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama adalah kombinasi kekuatan kelahiran dan kematian, dan kemudian kemanifestasi kekuatan ilahi. Ini tidak diragukan lagi mengejutkan seluruh istana leluhur, bahkan para kaisar terkejut dengan kekuatannya. Sekarang siapa yang berani meremehkannya, kepala klan pohon emas biru. Mengejutkan permainan, dia mengandalkan naga ganas dan tombak naga suci yang berevolusi, kekuatan ini jelas merupakan yang teratas di bawah kaisar. Bahkan untuk menyentuh kaisar dengan basis kultivasi yang lebih rendah memiliki peluang untuk bersaing dengan satu atau dua. Yang lebih penting adalah legenda yang dia tunjukkan dalam pertempuran kaisar ini. Dari keberadaan awal yang dibubarkan semua orang, selangkah demi selangkah hingga saat ini, tampaknya membuka jalan dengan koin ametis, tetapi secara bertahap penonton mulai merasakan misterinya. Misteri ini berasal dari kemungkinan yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa yang dapat ditunjukkan oleh orang kaya pohon emas biru ini di game berikutnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran kaisar. Dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa. Tang San tidak terlalu peduli dengan popularitasnya, yang dia pedulikan adalah apa yang dipikirkan kaisar tentang dia, semakin sedikit kemampuannya, semakin baik situasinya. Tapi sekarang, dengan pendalaman permainan, dia tidak lagi bisa bersikap rendah hati jika dia mau. Jiang Chenchou tidak biasa. Menonton pertandingan, Tang San dengan cepat merasakan kemampuan Raja Iblis Bunga Matahari yang terik, Jiang Chenchou. Dibandingkan dengan Raja Liang, garis keturunan Jiang Chenchou bahkan lebih kuat, dan yang lebih penting, mendalam. Ini adalah tanda bahwa fondasinya sangat kuat. Ada juga afinitas antara dia dan elemen api. Ini dilakukan tanpa bergantung pada artefak apapun, seperti afinitas Mei Gongzi terhadap elemen ruang. Ini membuatnya seolah-olah telah menjadi bagian dari elemen api dalam pertempuran, dan itu dapat menunjukkan kekuatan yang lebih kuat selama seluruh pertempuran. Setiap elemen api tidak terbuang percuma. Solen 5 Chapter 1055 Tubuh Emas Abadi. Kolom api menyala. Jiang Chenchou menabrak gerbang ruang Mei Gongzi. Itu tidak sepenuhnya ditelan, tetapi mulai meledak ketika memasuki gerbang cahaya, memakan kekuatan spasial Mei Gongzi melalui kekuatan ledakan elemen api. Jelas telah mempelajari situasi Mei Gongzi dengan cermat, dan juga memiliki pemahaman tentang kekuatan Mei Gongzi. Dalam hal kultivasi, Mei Gongzi kemungkinan akan menjadi pemain terlemah di antara semua pemain dalam pertempuran kaisar ini. Bagaimanapun, dia memasuki Raja Iblis Agung untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, begitu dia muncul, Jiang Chenchou membuat rencana, yaitu konsumsi. Melalui kekuatan elemen apinya sendiri yang kuat, ia mengkonsumsi kekuatan garis keturunan yang mengontrol ruang Mei Gongzi. Namun, apakah ini benar-benar berhasil? Kekuatan asli Mei Gongzi adalah pedang Asura, yang sudah ditunjukkan dalam pertandingan melawan Lan Moqian. Tetapi menilai dari kinerja Jiang Chenchou yang stabil saat ini, tampaknya dia telah membuat persiapan yang memadai. Memikirkan hal ini, hati Tang San tergerak, menyadari sesuatu. Di medan perang, Mei Gongzi juga bisa dikatakan berpengalaman dalam ratusan pertempuran. Ketika dia merasakan konsumsi lawannya, dia tidak ragu-ragu, dan segera merespons. Di tengah alisnya, cahaya merah kecil menyala, dan saat berikutnya, pedang Dewa Asura muncul di genggamannya. Aura Mei Gongzi tiba-tiba berubah, dan niat pedang yang agung naik ke langit. Sisinya juga menjadi merah. Kekuatan ruang dipengaruhi oleh pedang Dewa Asura, dan tiba-tiba menjadi lebih dalam. Menjadi lebih stabil. Tidak peduli bagaimana nyala api dan nyala api berdampak, mereka tetap tidak bergerak. Dalam pertempuran terakhir, Mei Gongzi awalnya menggabungkan Dou Xuan Xingyi dan Ashura Excalibur. Untuk pertama kalinya, gaya kuat menunjukkan perubahan setelah kombinasi super. Pada saat ini, pedang Dewa Asura di tangannya perlahan berirama mengikuti busur aneh lagi. Segera,
kekuatan ruang yang kuat mengelilingi pedang Dewa Asura, mengilhami kolom api lawan yang menyala, dan mengerahkan sinar cahaya merah keemasan untuk dengan cepat berkumpul di depannya. Lawannya Jiang Chenchou juga langsung bereaksi, dan semua pilar api yang menyerang tiba-tiba menyatu. Tubuhnya sendiri tidak muncul, tetapi bunga matahari yang menyala dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi bunga matahari yang lebih besar. Segera, bunga matahari yang sangat besar dengan diameter lebih dari 50 meter muncul di seberang Mei Gongzi. Ritme merah emas yang berapi-api menjaga ritme di dalam, perlahan-lahan berputar, berubah menjadi pusaran merah emas yang besar. Bahkan penonton dapat dengan jelas merasakan bahwa pusaran emas merah menyerap elemen api di udara, dan bahkan kecemerlangan matahari termasuk di antara anggota yang diserapnya. Energi juga naik liar dalam kelipatan geometris. Setelah serangan tentatif sebelumnya, persaingan nyata antara kedua belah pihak tampaknya akan datang. Semua penonton lupa untuk bersorak pada saat ini, tetapi menyaksikan adegan ini dengan napas tertahan. Semua orang tahu bahwa selama kedua belah pihak bertabrakan lagi, itu pasti situasi yang mengejutkan. Dan siapapun yang dapat memanfaatkan tabrakan frontal hampir akan dapat memandu tren permainan. Di tempat istirahat, Tang San melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya juga menjadi serius. Xiao Mei, bisakah kamu memikirkan cara pihak lain? Kamu harus bisa, bukan? Jiang Chenchou tidak diragukan lagi sangat bijaksana untuk menghadapi serangan Mei Gongzi. Dalam pertempuran terakhir, Xiao Mei memanfaatkan kekuatannya dan menggunakan metode memutar bintang untuk menggerakkan kekuatan Lan Moqian, menambahkan kekuatannya sendiri, pedang itu bisa dikatakan menghancurkan bumi. Nyawa Lan Moqian akan berada dalam bahaya jika dia tidak bertindak sebagai wasit. Namun, pertempuran itu juga mengingatkan Jiang Chenchou. Bagaimana pedang Mei Gongzi bisa begitu kuat saat itu? Itu bukan hanya kekuatannya sendiri, bagian yang sangat penting berasal dari pinjaman dari Lan Moqian. Jadi, bagaimana jika tidak ada pinjaman? Kekuatan yang bisa ditampilkan pedang Asura akan berkurang secara alami. Oleh karena itu, ketika Jiang Chenchou mengetahui bahwa Mei Gongzi membawa pedangnya, dia segera menghentikan serangannya, agar pergumulan Mei Gongzi tidak berdaya. Dan menggunakan waktu ini untuk mengumpulkan kekuatan, sehingga dapat memadatkan elemen api yang lebih besar, dan siap untuk bertabrakan dengan Mei Gongzi ketika dia meluncurkan serangan habis-habisan. Menghadapi perubahan lawan, Mei Gongzi tampaknya tidak sadar, pedang Asura perlahan berputar di sekitar tubuh dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Lampu merah cemerlang itu menyala lagi dengan keinginan untuk menghakimi dunia. Mata Mei Gongzi juga memerah. Pada saat ini, kebenaran surga dan bumi tampaknya telah sepenuhnya diringkas oleh pedang Asura, menatap ke sisi yang berlawanan dengan mata terbakar. Jiang Chenchou juga merasakan banyak tekanan saat ini. Tidak peduli berapa banyak persiapan yang dia buat dalam menghadapi senjata dewa seperti pedang Dewa Asura, selama dia menghadapinya secara langsung, dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan yang tak terkalahkan itu. Dan niat pedang yang menakutkan adalah, di matanya, Mei Gongzi itu seperti menara langit yang menjulang tinggi, dan pedang itu tampaknya mengandung kekuatan langit. Kedua belah pihak mendapatkan momentum, dan pada saat ini, Kaisar Iblis boneka hidup di udara sudah melepaskan sinar cahaya, yang diintegrasikan ke dalam formasi pertahanan di bawah. Harus dikatakan bahwa untuk mempertahankan formasi pertahanan, pengadilan leluhur menghabiskan biaya yang cukup besar dalam pertempuran menduduki Kaisar ini. Namun, Kaisar yang menjadi wasit pasti lebih ingin melihat kedua belah pihak dapat memutuskan pemenang dan pecundang dalam waktu singkat. Meskipun tabrakan eksplosif akan menyebabkan dampak yang lebih besar, itu jauh lebih baik daripada konsumsi terus-menerus. Sebuah Feng Hao Doulo di tingkat Raja Iblis besar, kekuatan darah telah membentuk siklus, dan bahkan dapat menggunakan kekuatan atavisme untuk terus mempertahankan tingkat energinya. Jika itu benar-benar perang gesekan, bahkan jika itu mengenai akhir dunia, itu mungkin. Ini terjadi di fase knockout. Meskipun sangat berisiko bagi kedua belah pihak untuk bertarung satu sama lain dengan potensi besar, kompetisi didasarkan pada latar belakang, pengalaman, keterampilan, dan persiapan. Orang kuat yang memiliki kepercayaan diri akan memilih cara bertarung ini. Jangan beri kesempatan satu sama lain untuk menjerat diri sendiri. Siapa yang tidak memiliki kekurangan dan kelemahan, sama seperti kurangnya akumulasi Mei Gongzi adalah kelemahannya, dan menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghadapi kelemahan lawan adalah pilihan terbaik. Mei Gongzi memiliki keterampilan magis seperti Dou Zuan Xingyi, selama dia memilih untuk bertarung langsung, tidak mungkin lawannya memilih metode lain. Karena selama lawan menyerangnya saat Mei Gongzi mendapatkan momentum,
maka kemungkinan besar serangan lawan dapat menjadi bagian dari kekuatan Mei Gongzi, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat oleh lawan. Oleh karena itu, Jiang Chenchou telah membuat pilihan terbaik. Mei Gongzi mengambil napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari kehampaan. Pedang Dewa Asura di tangannya telah berubah menjadi cahaya merah yang menyilaukan dan naik ke langit. Cahaya pedang merah besar menunjukkan kecemerlangan yang cemerlang. Bahkan bunga matahari besar yang terik yang begitu kuat di sisi yang berlawanan, seperti matahari yang terik yang jatuh ke tanah, dikalahkan di depan lampu merah ini saat ini. Lan Moqian, yang juga menonton pertandingan di rest area, melihat pemandangan ini dengan wajah serius. Bagaimana bisa diyakinkan bahwa ia kalah dari Mei Gongzi hari itu, dan terus meninjau situasi pertempuran pada waktu itu. Itu tidak bertabrakan dengan pukulan terakhir Mei Gongzi pada waktu itu, dan setelah itu, dia secara alami berpikir bahwa itu bukan serangan yang bisa dia lawan, tetapi langit berawan dan kaisar yang menyelamatkan hidupnya. Namun, masih berpikir bahwa setengah dari semua kekuatan serangan yang terkandung dalam serangan Mei Gongzi adalah miliknya sendiri, meskipun senjata Dewa Mei Gongzi sangat kuat, jika dia tidak meminjam kekuatannya sendiri, dia tidak akan begitu kejam. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Mei Gongzi membawa pedang dengan matanya sendiri, dan ketika dia akhirnya memotong pedangnya, dia mulai mengerti bahwa meskipun dia tidak mengambil keuntungan darinya, dengan sepasang pedang ilahinya sendiri, senjata, itu mungkin tidak bisa menghentikan pedang seperti itu. Serang. Karena yang disebut otoritas terobsesi dengan para pengamat, pada saat ini, ketika pedang Asura Mei Gongzi jatuh, itu memberi orang perasaan bahwa langit retak, dan itu seperti penghakiman oleh dewa. Tidak hanya serangan energi, tetapi juga kejutan spiritual yang menakutkan. Solen 5 chapter 1056 Pedang Bayangan. Apakah kamu tidak melihat bahwa Kaisar Iblis boneka hidup di langit telah memperkuat pertahanan mereka dengan seluruh kekuatan mereka? Ini untuk menghindari pukulan ini dari menghancurkan perlindungan seluruh meja kompetisi. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di depan Jiang Chenchou, yang berhadapan dengan Mei Gongzi. Dalam kecemerlangan emas itu, dua kicauan keras juga terdengar. Suaranya memekakkan telinga, auman naga yang mendominasi dunia. Suara lain adalah Feng Ming, pemimpin Qin Yue Wushuang, pemimpin Kunlun. Ditemani oleh suara naga dan burung phoenix, satu naga dan satu burung phoenix, dua sosok merah emas berputar di depan Jiang Chenchou, berubah menjadi topeng merah emas besar, menutupi matahari terik yang telah diubah Jiang Chenchou. Tubuh emas abadi, Ning Chenen, yang juga menonton pertandingan, berseru hampir seketika. Ya, keabadian. Item terakhir di seluruh lelang super, juga dikenal sebagai artefak terkuat dari lelang super, akhirnya muncul pada saat ini. Tubuh emas abadi tidak pada Liang Qing, patriark dari klan esensi bunga liang, tetapi pada Jiang Chenchou, yang bersaing sebagai pemain wanita. Siapa yang bisa membayangkan ini? Tidak heran Jiang Chenchou begitu percaya diri dalam menghadapi kekuatan pedang Asura. Itu di sini menunggu pukulan ini. Tubuh emas keabadian, ketika dilelang, dikenal sebagai pertahanan terkuat yang tidak dapat dengan mudah dihancurkan oleh kaisar. Bahkan dikenal sebagai artefak pertahanan terkuat di benua Falan. Tidak ada keraguan bahwa artefak yang begitu kuat, serangan yang paling terkendali adalah pedang langit dan bumi dan pedang Asyura yang indah. Tombak terkuat, konfrontasi, perisai terkuat. Pada saat ini, Feng Hao Douluo yang juga kontestan semuanya menahan napas, menonton adegan ini untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan satu sama lain dalam tabrakan dan mendapatkan keuntungan. Ini akan memiliki dampak penting pada masa depan kompetisi. Harus dikatakan bahwa klan esensi bunga liang menghabiskan banyak uang untuk mengambil tubuh emas undet, yang sangat membantu klan esensi bunga liang. Apa yang paling baik dari klan Sunflower Essence adalah menyerang, dan kekuatan serangan mereka sangat kuat, terutama serangan jarak jauh dan serangan jarak jauh, yang merupakan spesialisasi mereka. Tetapi masalah dari Sunflower Essence adalah serangannya kuat tetapi pertahanannya tidak mencukupi. Semakin tinggi tingkat Feng Hao Douluo esensi bunga matahari yang terik, semakin merepotkan masalah ini. Karena lawan dengan level yang lebih tinggi memiliki berbagai metode serangan, begitu tubuh Sunflower Essence diserang, akan sulit bagi mereka untuk melawan. Tubuh emas abadi memecahkan masalah ini, dengan pertahanan supernya, ia dapat menahan serangan lawan, dan juga merupakan atribut api, yang memiliki efek bonus langsung pada esensi bunga liang. Jadi, bisakah tubuh emas undet menghentikan pedang Asura? Kaisar Iblis boneka hidup yang merupakan kepala wasit di udara juga menyaksikan adegan ini dengan mata terbakar. Dalam kompetisi ini, penampilan Mei Gongzi telah melebihi harapannya,
Terutama setelah mengalahkan Lan Moqian di pertempuran sebelumnya, itu hampir berarti bahwa Mei Gongzi telah menjamin hasil 3 besar yang stabil dalam kompetisi round robin. Alasan mengapa artefak ini tidak diserahkan kepada Mei Gongzi adalah karena tubuh emas undead itu sendiri memiliki pertahanan yang kuat, tetapi ada masalah, tidak dapat bergerak saat digunakan. Yang paling penting adalah mengandung atribut naga. Tidak ada masalah bagi ras lain untuk menggunakannya, tetapi jika digunakan oleh ras monster Phoenix itu sendiri, itu akan memiliki dampak tertentu karena dampak antara garis keturunan Phoenix sendiri dan garis keturunan Dragon Rache. Apalagi jika kamu menahannya dalam waktu lama, itu akan mempengaruhi tingkat kultivasimu. Selain itu, meskipun tubuh emas undead itu sendiri kuat dalam pertahanan, konsumsi energi dan sumber daya juga sangat menakutkan. Setelah 1 kali digunakan, jika kamu ingin mengisi daya untuk menggunakannya lagi, konsumsinya sangat besar. Karena itu, setelah memikirkannya, Kaisar Iblis Boneka Hidup masih mengeluarkan artefak ini untuk dilelang. Selain itu, jika artefak ini langsung diserahkan kepada Mei Gongzi, itu pasti akan mengungkap hubungan antara garis keturunan Huofeng Undead dan Mei Gongzi. Ini tidak boleh diungkapkan sampai Mei Gongzi menjadi kaisar. Jika tidak, ras apapun harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kaisar ketiga muncul di ras monster Phoenix. Xiao Mei, aku tidak akan menyakitimu, kan? Jika Mei Gongzi tidak mendapatkan tahta karena tubuh emas keabadian, aku takut Kaisar Iblis Abadi akan menyesalinya. Tentu saja, ini dalam round robin, dan jika dia memasuki tahap akhir, dia memiliki cara lain. Cahaya pedang merah yang indah dan topeng merah keemasan yang menyala-nyala bertabrakan satu sama lain di saat berikutnya. Semburan energi yang mengerikan meledak di seluruh panggung hampir pada saat kedua belah pihak bertabrakan. Cahaya yang menyala-nyala, bercampur dengan niat pedang yang kejam, langsung membuat paspor panggung kompetisi benar-benar keemasan dan merah. Perisai menjadi terang hampir pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, dan berkembang menuju ambang kehancuran. Untungnya, wasit dari game ini adalah kaisar tingkat atas seperti Kaisar Iblis Undead. Di udara, di atas kepala Kaisar Iblis Boneka Hidup, cahaya dan bayangan Phoenix api besar muncul, dan bulu api jatuh dari langit dan bergabung menjadi perisai pelindung, yang nyaris tidak bisa menstabilkan perisai pelindung. Pedang Dewa Asura telah menebas dengan keras pada topeng pelindung tubuh emas Undead. Kedua artefak menghasilkan ledakan hebat. Angkat kepala tinggi. Menangis, 2 jeritan terdengar hampir bersamaan di saat berikutnya. Tubuh emas abadi memiliki kecenderungan untuk runtuh. Tetapi pada saat berikutnya, ketika penutup pelindung runtuh, seekor naga emas dan seekor Phoenix merah menyala muncul pada saat yang sama, menyatu dengan cahaya pedang merah yang cemerlang. Ketiganya juga menghilang secara bersamaan. Semua ini terjadi sangat cepat, mulai dari ledakan energi, hingga kemunculan naga dan Phoenix, dan hilangnya Asura Excalibur Sword Intent. Ini hanya 2 ujung jari. Pada saat inilah Jiang Chenchou, yang telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama, akhirnya pecah. Tubuh bunga matahari besar yang terik meletus dengan pilar api magma besar dengan diameter 50 meter. Pilar api ada di udara, mekar dengan kecemerlangan yang menyala-nyala, dan seluruh ruang terdistorsi dengan keras. Dengan tubuh emas keabadian, dia menetralkan serangan pedang Asura yang kuat milik Mei Gongzi. Serangan terkuat lagi, serang tubuh Mei Gongzi. Tidak ada keraguan bahwa taktik Jiang Chenchou sangat berhasil. Bagaimanapun, tubuh emas undead masih menghalangi pedang Asura. Pada saat ini, Mei Gongzi, memegang pedang Dewa Asura di kedua tangannya, tampaknya tidak berdaya dan tidak punya waktu untuk meluncurkan serangan baru. Suara dengungan rendah juga terdengar pada saat ini. Mei Gongzi, yang jelas sangat dirugikan, tidak mengubah ekspresinya saat ini. Pada saat inilah pedang Dewa Asura di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Lampu merah memudar dalam sekejap, dan memudar ke tengah alis Mei Gongzi. Sebuah bayangan pedang abu-abu hitam muncul dari udara tipis, menghadap kolom api magma besar. Namun, bayangan pedang abu-abu hitam tampak sangat lemah, benar-benar tidak ada bandingannya dengan Asura Sword Intent yang mengejutkan. Seperti ngengat ke api, itu langsung bertabrakan dengan kolom api magma besar. Mata Kaisar Iblis Boneka Hidup di udara memadat, dan dia siap untuk mengambil tindakan. Begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia akan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Mei Gongzi. Meskipun Mei Gongzi memiliki kemampuan kelahiran kembali Nirvana, jika dia menggunakan kelahiran kembali Nirvana, garis keturunan Phoenix akan terungkap. Aku lebih suka membiarkan dia kalah dalam permainan ini daripada membiarkan dia mengungkapkan identitas garis keturunan Phoenix.
Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi keheranan muncul di mata Kaisar Iblis boneka hidup. Sentuhan kejutan melintas di matanya. Pada saat ini, Mei Gongzi, yang berada di atas panggung kompetisi, benar-benar ditelan oleh kolom api magma yang besar.